Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyaningsih dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Saya dari kelas 3A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang epidemiologi penyakit menular. Dan kali ini saya akan mengambil judul tentang epidemiologi penyakit menular influenza. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Nah, penyakit influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Adapun virus influenza dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan C. Tipe-tipe tersebut biasanya menimbulkan gejala-gejala yang ringan, sedangkan tipe A mungkin akan menyebabkan pandemi influenza. Virus influenza tipe A ini memiliki beberapa macam subtipe yang terdiri atas kombinasi dari komponen-komponen antara hemaglutinase H dan neuraminidase atau N. Contohnya H7N7, H7N2, H9N2, H5N1. Disebut juga dengan flu burung. Oke, kemudian kita memasuki pembahasan. Nah, sifat virus influenza ini sangat mudah mengalami perubahan genetik. Para ahli memperkirakan pandemi influenza ini akan terjadi bila virus influenza mengalami mutasi atau percampuran genetik antara beberapa virus influenza menjadi virus influenza jenis baru. Manusia belum mempunyai zat kebal atau imun untuk menghadapi virus influenza ini. Pandemi influenza ini terjadi secara tiba-tiba, terjadi secara luas di seluruh dunia, akan tetapi dimulai dari suatu wilayah tertentu dan kemudian akan meluas ke seluruh wilayah-wilayah yang lainnya. Lokasi awal atau daerah di mana diketahui merupakan awal terjadinya penularan antar manusia yang disebabkan oleh virus influenza, baru kita disebut sebagai epicenter pandemi influenza yang sangat berbahaya. Epicenter pandemi influenza ini dapat terjadi di mana saja dan juga tidak bisa diprediksi. Nah, epicenter pandemi influenza ini diharapkan masih bisa ditanggulangi dan masih bisa diperbaiki. Kemungkinan epicenter influenza dapat terjadi di semua negara-negara lain di mana terdapat semua virus influenza yang beredar, di antaranya virus influenza pada unggas atau flu burung. Penanggulangan epicenter pandemi influenza ini yaitu dengan cara perawatan khusus, dengan perawatan medis, dengan menunjukkan untuk isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit rujukan yang ditunjuk, dan memberikan pengobatan kepada orang yang terkena penyakit influenza ini dengan perawatan yang khusus, juga karantina di rumah, pelayanan medis, dan laboratorium. Dampak dari pandemi influenza ini dapat memberikan terhadap berlangsungannya usaha. Selain dampak yang diberikan akibat oleh pandemi itu sendiri, karena inti penanggulangan epicenter pandemi influenza ini adalah menimbulkan penularan secara kontak langsung, maka dilaksanakannya menggunakan karantina dan juga penutupan wilayah tertentu yang terkena pandemi influenza ini yang bisa menimbulkan akibat bagi lembaga usaha yang berada di dalam maupun di sekitar wilayah yang dikarantina tersebut atau penutupan wilayah sementara. Gejala influenza ini dapat dimulai dengan cepat, 1 atau 2 hari atau 3 hari. Biasanya gejala pertama yang dialami oleh penyakit influenza ini adalah badan terasa panas dingin dan juga enggak enak badan, kemudian panas, dan kemudian juga batuk atau tenggorokan sakit. Dan juga orang yang mengalami gejala penyakit pandemi influenza ini biasanya mengalami suhu tubuh dari 38 sampai 39 derajat Celcius, dan umumnya orang yang mengalami ini dan terasa nyeri pada sekujur tubuh sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur dan tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya, karena orang yang terkena gejala pandemi ini biasanya lemas. Sekian pemaparan hasil tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.